Pernikahan beda usia. Bab 203. Terima kasih. Balas Azam saat berjabat tangan. Sedangkan Seva hanya tersenyum menjabat tangan asisten suaminya itu. Seva sedikit terkejut karena tangan kirinya digenggam oleh sang suami. Ia biarkan. Mungkin Azam takut dia hilang di hotel mewah bersejarah sebesar ini. Udah lama nunggu? Tanya Azam. Oh, enggak pak, kami baru datang pak, bahkan nggak sempat pesan kopi. Azam tertawa mendengarnya. Bisa lihat proyeknya seperti apa? Tanya Azam pada Tama yang membuat timnya selalu kagum akan semangat yang ditularkan oleh anak muda ini. Jika biasanya seorang bos akan datang terlambat dan istirahat ketika sampai, maka Azam sangat mewarisi sifat ayahnya yang cepat lugas dan tepat ketika menyangkut soal perusahaan. Ini adalah jam kerja. Azam tentu harus disiplin waktu. Walaupun dia baru sampai. Tama memanggil Bunga untuk memberikan jurnal miliknya. Tama lalu menunjukkan catatan di jurnalnya pada Azam. Ini pak. Jadwal Anda dimulai dari nanti malam saat dinner bersama dengan eksekutif produser dari Indosiar, dan kalau tidak salah pemilik Indosiarnya pun akan datang ke hotel ini. Oh ya. Iya pak. Kebetulan juga akan merayakan pesta ulang tahun pernikahannya katanya. Juga beberapa artisnya akan menginap di sini. Selagi Azam bicara dengan Tama sambil berjalan menuju lobi hotel, Seva tak hentinya memandang kagum hotel mewah ini. Dia tersenyum sepanjang jalan. Hotel pertama di Bandung, yang sangat bersejarah, yang 16. Dibangun pada tahun 1880 dan dimiliki oleh Adolf Homan ini, biasa dia baca pada pelajaran sejarah. Tak disangka bisa ia kunjungi. Jiwa Seva yang memang sangat tertarik akan dunia pendidikan, membuatnya jadi perhatian anggota tim WANGPED yang berjumlah 7 orang tersebut berikut Tama. Mereka berbisik-bisik jika kekasih dari bos mereka ini sangat cantik dan tertarik pada hal-hal klasik yang pastinya berkelas. Azam berhenti mendengarkan jadwal yang dibaca dari jurnal milik Tama ketika dia mendengar anggota timnya berbisik tentang Seva. Lapun menoleh pada istrinya yang nampak mengagumi bangunan hotel ini. Rupanya selera Seva dan Aprilia sama. Aprilia pun sama ketika berkunjung ke Bandung. Pastilah hotel ini yang mereka cari untuk menginap. Hotel ini memang mempesona. Sesuai dengan namanya, SAVOY, yang berarti megah dalam bahasa Jerman. Kamu suka? Seva menoleh, lalu tersenyum lebar pada suaminya, dan entah kenapa saat itu juga bagaikan jantung Azam berdebar jauh lebih kencang dari biasanya. Sampai ia menunduk. Salah tingkah. Berkali-kali menggaruk hidung yang tak gatal, ia tak tahu kalau senyum Seva bisa semanis itu jika sangat bahagia. Azam mencoba meredakan rasa tak wajar di hatinya ini. Lalu bicara lagi dengan Tama. Sebaiknya Bapak dan Mbak Seva istirahat dulu karena meeting akan dilaksanakan malam nanti. Gimana? Azam bertanya pada Seva, namun Seva tak mendengarnya. Ia lebih senang memperhatikan sekitarnya. Di hotel ini, Azam merasa dicuekin hadirin. Seva. Ekem. Melihat pak bosnya yang kesulitan memanggil gadis cantik di sebelahnya, para karyawan di belakang hanya bisa terdiam tak berani untuk membantu memanggil. Azam pun menarik pinggang Seva. Hingga wajah keduanya sangat dekat sekali. Jika biasanya dalam sinetron atau telenovela jika ada adegan seperti ini pemeran utama wanita yang malu-malu, maka lain halnya dengan pasangan pengantin baru ini. Seva menatapnya datar dan sedikit kesal, dan Azam yang lagi-lagi tersihir dengan netra coklat itu. Hingga ia tak bisa melanjutkan bicaranya. Apa? Tanya Seva. Ah, enggak, lanjutin lihat-lihatnya. Di dalam ada lagi foto-foto sejarah. Iya. Azam mengangguk sekali. Mana? Ayo tunjukkan.
Ucap Seva melepaskan tangan suaminya lalu berjalan menuju ke arah dalam hotel. Membuat Azam kesal. Karena memang seperti sedang mengajak anak kecil study tour. Apa Seva enggak mau tahu kamar khusus honeymoonnya ya? 17. Pesona pria berusia 21 tahun itu tak diragukan lagi. Ia tampan dengan segala kesempurnaan imajinasi penulis tokoh-tokoh novel. Azam seorang CEO, wajahnya tampan blasteran Sumatera, Jerman dan juga Italia. Tubuhnya bagus dengan porsi otot yang tepat pada tempatnya. Aura kepemimpinannya sudah terasa. Harta sudah pasti melimpah. Kebanyakan orang tak tahu jika dia tak memiliki sepeser pun di kantongnya. Semua keuangan nanti Seva yang atur. Baiklah, kita keep fakta yang satu itu. Aib ya hadirin. Bagi karyawannya, Azam adalah bos yang tegas dan tak segan menegur dengan keras jika anak buahnya bersalah. Meski masih muda, ia memiliki jiwa kepemimpinan sehingga meskipun karyawan atau rekan kerjanya jauh lebih dewasa di atasnya, namun mereka menaruh segan. Selain daripada Azam adalah atasan juga, dia memiliki aura kewibawaan yang diwariskan oleh ayahnya. Kemanapun dia melangkah, maka seluruh pasang mata akan tertuju padanya. Termasuk saat ia berada di bagian Hotel Savoy yang memajang arsip-arsip bersejarah di dinding. Ketika semua mata tertuju padanya, mereka tak tahu jika Azam sedang mengikuti langkah sang istri yang antusias sekali melihat-lihat foto-foto jejak sejarah negeri ini. Bak melihat barang-barang mewah, Seva mengambil ponsel Realme-nya untuk ia abadikan. Jika idealnya pasangan pengantin baru bergandengan tangan atau saling bersenda gurau melihat sesuatu yang baru di depan mereka, maka tidak halnya dengan pasangan baru ini. Nyatanya, foto-foto jadul bernilai sejarah lebih menyita perhatian Seva dibanding Azam yang menurut sebagian orang sosoknya begitu sempurna itu. Ya iyalah bang, sejarah lo sama Seva mah jelek. Buruk. Gak perlu dikenang. Azam tahu kalau Seva itu pintar, dia suka belajar. Karena kepintarannya itulah dia mendapatkan beasiswa untuk kuliah di Jakarta. Tapi kan, harusnya Seva ngeh kalau dia sedang berjalan bersama suaminya. Sabar bos, bisik Tama yang ikut nelangsa melihat bosnya dicuekin oleh sang istri. Harusnya dia ngehargain saya dong ta. Ya, wajarlah pak. Namanya juga masih anak-anak. Azam menatap tajam asistennya ketika dia mengatakan hal itu yang langsung disadari oleh Tama. Ah, maksud saya, masih muda banget pak. Ya wajar. Masih kuliah kan ya? Atau udah lulus? Udah kerja pak. Jangan ngeledek kamu. Ucap Azam sembari mengikuti Seva lagi dari belakang. Ia biarkan Seva dengan dunianya. Satu yang menyita perhatiannya adalah ponsel yang digunakan oleh Seva. Seva pasti diberi oleh mamanya ponsel yang bagus. Seva juga punya uang di rekeningnya. Kebanyakan wanita seusianya menginginkan ponsel bagus yang canggih dan modern. Tapi Seva, Azam mengambil ponselnya di saku lalu memberikannya pada Seva. Pakai ini. Kameranya lebih bagus. Ucap Azam. Seva menoleh ke arahnya dengan wajah dingin. Ponsel itulah lirik. Ponsel yang sama di mana ada chat dari wanita yang ia beri nama My Life. 18. Azam bersiap menunggu jawaban dari istrinya. Tapi Seva malah fokus lagi mengambil foto di sana dengan ponselnya. Tama dan teman-teman di belakangnya hanya diam. Tama mengetahui pernikahan bosnya dari bos besar, Boril. Sedangkan yang lain terheran-heran menerka siapakah gerangan wanita yang berani bersikap dingin pada bosnya. Ceweknya bos ya? Iya. Jutek banget. SSSTTT. Maklum abek. Ternyata tipe bos itu yang kecil ya. Baru pertama kali lihat. Tahu gitu gue deketin bos dari kemarin-kemarin ya,
badan gue kan imut-imut juga kayak penyanyi dangdut. Cita-citaku. SSSTTT. Jangan kenceng-kenceng ngomongnya, entar kedengeran lagi. Dan memang terdengar oleh Seva. Sedangkan Azam tak begitu fokus karena dia memperhatikan wajah Seva. Seva menaruh ponselnya di tas. Lalu secara tak terduga, tak disangka, tak dinyana, tak ada angin tak ada hujan, Seva meraih lengan Azam dan menggandengnya. Azam sampai gelagapan saking salah tingkahnya. Bukan hanya karena Seva yang merangkul lengannya tiba-tiba, tapi juga karena bongkahan padat itu mengenai lengannya. Ya Tuhan, jangan jadikan hamba jadi jablay, yang hanya karena jarang dibelai menjadi salah tingkah begini. Ini bukan diri hamba ya Tuhan. Azam tak mau terlihat konyol di depan anak buahnya. Sebisa mungkin dia menetralkan ekspresi wajah dan tetap tenang. Kenapa? Capek. Seva mengangguk. Azam mengerti lalu memanggil Tama. Tama. Iya Pak. Kami ke kamar dulu ya. Oh. Baik Pak. Mari saya antar ke kamar Anda berdua. Ucap Tama sopan mempersilahkan Azam dan Seva jalan terlebih dahulu. Saya duluan ya. Teman-teman bisa lun dulu atau istirahat ya. Baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Saya duluan. Azam dan istrinya diikuti Tama berjalan menjauh dari para karyawannya. Niat hati ingin bergibah namun mereka tak berani. Satu pertanyaan di benak masing-masing, apakah bos mereka itu satu kamar dengan pacarnya? 19. Kamar VVIP mewah, disediakan oleh hotel yang terletak di Jalan Asia Afrika Bandung itu. Yang memang sudah dipesankan oleh ibunya yang cantik bak bidadari itu. Seva menelusuri kamar hotel bernuansa klasik namun masih terasa sentuhan modernnya itu. Lukisan raksasa abstrak berwarna biru, merah, putih, menghiasi dinding kamar saat pertama kali membuka pintu. Seva menelusuri lukisan itu. Di sampingnya, ada dua buah kursi dan meja yang menghadap ke jendela dan ketika gorden yang lebih dari 10 gelombang kanan 10 gelombang kiri itu dibuka, maka akan menampakkan pemandangan kota Jalan Asia Afrika. Sungguh indah. Seva nampak antusias menjelajahi kamar itu. Sebuah ranjang king size berspray putih nampak menggiurkan untuk merebahkan diri di sana. Dengan wall yang bisa dinaik turunkan. Mewah sekali. Seva menaruh tas selempangnya di atas ranjang. Mau istirahat dulu. Nanti aku pesankan makanan. Seva menggelengkan kepala. Masih dengan senyum terkembang di wajahnya, dia melenggang melihat-lihat lagi. Lalu beranjak ke dapur. Masih tetap setia diikuti oleh Azam. Dapurnya pun mewah dengan fasilitas elektronik yang lengkap. Entah kenapa, tiba-tiba saja Azam merasa terharu melihat istrinya. Dia begitu sederhana. Bahkan melihat hotel mewah seperti ini saja sangat tergambar wajah kagum di sana. Padahal dia dan Alea sering menginap bahkan yang lebih mewah dari ini. Tapi Alea nampak terbiasa dan tak menunjukkan wajah bahagia seperti Seva. Mungkin Alea sudah terbiasa. Kenapa ia jadi tiba-tiba mengingat Alea? Azam menggelengkan kepala. Lalu melihat Seva yang tersenyum merekah melihat pemandangan dari jendela kamar hotel. Azam mengeratkan kepalan tangannya. Saat ia tadi berjalan di belakang Seva menuju kamar hotel, Tama mengatakan kepadanya kalau Alea berkali-kali menghubungi Tama. Walaupun Tama tidak pernah menggubris, tapi Alea mengirimkan pesan kembali kalau dia tahu di mana mereka menginap dan akan menemui Azam. Azam tak tahu apa ekspresi yang tepat untuk menggambarkan perasaannya ketika mendengar hal itu. Ia senang, tentu. Tapi apa arti pernikahannya? Seva. Ya, tanya Seva. Wajah lugu itu, usia yang masih sangat muda itu. Kenapa? Tanya Seva lagi.
Bahkan kini Seva mendekat untuk bertanya padanya. Apa? Azam tak menjawab, dia masih diam memandangi wajah istrinya. Semenjak mengenal Seva, Azam menjadi gampang terharu bahkan menangis. Contohnya sekarang ini, netra abunya berkaca melihat wajah Seva. 20. Seva yang menangkap jika Azam hanya iseng saja, lalu akan beranjak dari tempatnya berdiri, namun lengannya ditarik dan tak lama, ia masuk dalam pelukan pria itu yang mendekatnya sangat erat. Bagai balon udara yang jika terlepas sedikit saja akan hilang dan terbang tak pernah kembali. Aku selalu ingat kalau kamu adalah istri aku. Aku selalu ingat, ucapnya sambil tetap mengeratkan pelukan itu. Seva awalnya hanya diam. Ia biarkan Azam memeluknya. Aku ingat, ulangnya lagi. Entah apa yang dipikirkan Azam, Seva tak tahu. Namun, ia terlihat terlalu dalam sedihnya. Kedua tangan wanita cantik itu pun terangkat kemudian balas memeluk suaminya. Mengusap punggungnya teratur dan menepuknya, seolah meredakan rasa sedih yang sedang dirasakan oleh Azam. Malam pun tiba. Azam sudah mengenakan suit rapi untuk menghadiri makan malam bersama dengan pihak televisi Indosiar yang menjadi rekan kerjasamanya. Ini bukan kali pertama Azam bertemu dengan orang-orang besar. Bahkan dia sering bertemu dengan gubernur atau pejabat daerah. Tak jarang juga dia bertemu dengan pebisnis luar negeri dan menjalin ikatan kerjasama dengan mereka. Sehingga tak pernah gugup dan selalu bisa mengatasi dengan baik meski ada trouble. Seva masih malu padanya. Ia berganti pakaian di kamar mandi. Namun, sudah sekitar 1 jam lebih Seva di sana, ia belum kembali. Azam melihat arlojinya. Kemudian menuju pintu kamar mandi. Tok, tok, tok. Seva. Ya. Terdengar suara Seva menjawab dari dalam. Sudah. Tak ada jawaban. Hingga Azam harus mengulangi pertanyaannya. Sudah. Tolongin. Azam langsung waspada ketika istrinya mengatakan kata tolong. Dia merapat ke arah pintu. Seva, kenapa? Aku buka ya. Tanpa menunggu jawaban dari Seva, Azam lalu membuka pintu kamar mandi tapi ternyata dikunci. Seva mulai membentengi dirinya dengan baik. Seva, kamu baik-baik aja kah di dalam? Aku mau masuk tapi pintunya dikunci, tolong jangan bikin aku khawatir dan panilek di sini. Ucap Azam lagi. Ceklek. 21. Pintu pun terbuka. Azam mendesah lega, ternyata Seva yang membuka kuncinya. Dia nampak baik-baik saja dengan gaun cantik berwarna gold selutut. Yang membuatnya lebih dewasa dan dia baru tahu kalau istrinya ini pandai bermakeup. Seva, sempurna. Ada apa? Ada tikus. Seva menggelengkan kepala. Yang benar saja pertanyaan suaminya ini. Lalu kenapa? Ini. Seva berbalik dan menunjukkan kalau resleting gaunnya hanya sampai pada punggung bagian bawahnya saja. Seva tak bisa menariknya hingga ke atas. Nafas Azam tercekat. Dia sudah berpuasa hampir 2 minggu lamanya. Kemarin malam bisa kelonan tapi tidak bisa jamah menjamah dan sekarang malah disuguhi punggung mulus istrinya. Kalau begini terus-terusan, rasanya Azam ingin menggedorkan kepalanya ke tembok agar menghindari pikiran-pikiran kaca yang mulai menghindari kewarasannya. Tolong, ucap Seva lembut. Duh, Seva bisa tidak sih kalau bicara biasa saja? Seva jarang bicara tapi sekalinya kata-kata keluar dari mulutnya, Azam mulai berfantasi liar. Jangan dielus. Enggak. Aku cari kepala zipernya kok. Ya ampun, Azam ingin sekali merutuki tangannya yang mulai nakal ini. Oh, oke. Seva bernafas lega setelah zipper Iyu dinaikkan. Ia berbalik lalu berterima kasih pada Azam. Keduanya lalu keluar dari kamar hotel dengan Seva yang menggamit tangan Azam.
Azam tak berkedip melihat penampilan istrinya sungguh elegan. Tak kalah dengan tamu-tamu yang sudah menunggunya untuk makan malam. Seperti pengusaha dan selebriti lainnya. Tak ada yang bertanya tentang Seva. Status Azam yang merupakan seorang eksekutif muda, membuatnya wajar dikelilingi oleh wanita. Azam lalu mengambil tempat bersama dengan para petinggi Indosiar. Sedangkan Seva duduk di salah satu kursi menikmati lagu yang dilantunkan merdu oleh seniman Sunda, yang juga komedian dan ayah dari Rizky Febrianto, Sel. Boga kabogo jauh, mentas laut leweng gunung. Lamun apel tebingung, cukup halo na telepon. Seva mulai menikmati acara. Boleh saya duduk di sini, Bu? Tanya Tama sopan pada Seva. Seva hanya menganggukkan kepalanya. Terima kasih, Bu. Ucapnya. Saya gak lama, cuma lagi ngecek jadwal Bapak, Bu. Tama hanya menumpang duduk sambil sesekali mengecek jurnal miliknya karena tidak ada tempat duduk yang terdekat dari sang bos. Akhirnya dia memberanikan diri duduk bersama dengan Seva. Namun tentunya, 22. Dengan bangku yang sedikit agak menjauh darinya. Azam yang sedang mengobrol itu sejurus kemudian melihat istrinya duduk satu meja bersama dengan Tama. Walau keduanya tidak mengobrol dan sibuk dengan urusan mereka masing-masing, namun Azam sangat tidak menyukainya. Seva terlihat bosan dan mulai menghabiskan koktelnya. Dan netra Abu Azam membola melihat Seva menahan ceri merah yang sebenarnya adalah garnish itu, dengan giginya. Seva masukkan ke dalam mulutnya lalu keluarkan lagi. Azam menjilat bibirnya sendiri. Kenapa ia merasa ngilu? Bagaikan Seva, Azam menggelengkan kepala. Otaknya sudah mulai tak waras. Pak Azam kenapa? Sakit? Tanya Pak Yayan Suryana, pemilik INDOSAIR. Enggak, cuma agak panas ya. Panas? Nah habet panas. Nanti saya panggilkan office boy untuk menyalakan lebih besar lagi AC-nya. Suruh saja office girl mengambil ceri di mulut Seva yang sedang dia kulum-kulum basah itu. Meresahkan sekali.